ini kalau untuk laporan ini mungkin kita lebih baik gunakan peta yang agak relevan dengan geografi aja ya. Jadi ini mungkin peta administrasi ya mungkin perlu ketika kita bertujuan untuk menginformasikan hasil dari laporan kita ke masyarakat. Tapi saya rasa kalau di kasus kita akan peta topografi akan lebih relevan sih kalau menurut saya. Topografinya seperti apa itu akan lebih relevan. Oke, yang pertama itu curah hujan maksimum dari tahun 1961-2020. Kita cek dulu apa aja sih sini. Curah hujan maksimum frekuensi didominasi curah hujan yang cukup tinggi. Adit, cukup tinggi ini maksudnya apa nih Adit? Halo, Aditnya ada? Siap, ada Bu. Ini cukup tinggi ini kriterianya berapa? Izin Bu, di atas 100 mm Bu. Oh, ini bisa dipotong sih ya. Oleh intensitas hujan di atas 100 mm gitu. Bisa ya. Kayak gitu. Jadi nggak usah cukup tinggi, soalnya nggak jelas cukup tinggi itu berapa. Oke, sebelum frekuensi di atas 100 mm. Ini informasi penting pertama ya. Hujan maksimum. Oke. Di atas 100 mm. Kemudian dengan curah hujan maksimum terendah dan intensitas rendah untuk area secara horizontal berada di sekitar barat Pulau Bali. Entar dulu, maksudnya apa sih? Oh, yang di sini sekitar barat laut ya. Curah hujan maksimum destinasi terjadi untuk curah hujan maksimum misalnya tepatnya di Kecamatan Melayu, Sumbiu dan sekitarnya. Oke, kita masukin poinnya. Lebih tepatnya barat laut sih ya, bukan barat. Sumbiu dan sekitarnya. Kemudian poin berikutnya, curah hujan maksimum tertinggi terlihat di sekitar laut, tepatnya di sebelah utara Kecamatan Pekutatan. Entar lo. Oh, di sini ya. Di sini, di area perairannya. Kalau yang ini soalnya Pekutatan tuh kayak, kalau nggak salah itu di sini deh. Ini tuh masih Tabanan sih, Tabanan Denpasar sih area sini. Tabanan Badung lah. Yang ini ya maksudmu ya, Dit ya? Siap, iya Bu. Oke, itu di perairannya sih. Di sekitar laut, lebih tepatnya sebelah utara kecamatan. Ini sebelah selatan Pekutatan mungkin kali maksudnya. Selatan bukan nih, selatannya Pekutatan. Siap, iya Bu, selatan. Oke, sekitar dan bentuk area horizontal hingga sekitar Kota Amlapura dan sedikit ke utara hingga sekitar Gunung Seraya. Oke, yang tentunya kan di laut sini. Lah, saya masukkan dulu. Tapi di sebelah selatan ya, bukan sebelah utara. Sampai ke Amlapura, berarti sampai Kelungkung aja ya, nggak sampai Karangasem ya. Oke, berikutnya frekuensi curah hujan maksimum terendah memiliki nilai intensitas 9 sampai 110 mm, sedangkan frekuensi curah hujan maksimum tertinggi memiliki nilai dengan intensitas 230 sampai 2307. Oke, 307 ya udah saya masukkan dulu. Kita lihat yang lain ngomong apa dulu ya. Izin Bu, itu salah tulis seharusnya 270. Oh, 270. Jadi lebih ke rentang petanya ya. Siap ya. Oke, salah ketik diperhatikan ya. Terus Siap. utara selatannya itu juga diperhatikan. Oke. Ini maksimum Sumbiu dan sekitarnya.
Oke, ini punya Adit. Kemudian yang berikutnya frekuensi curah hujan di atas 50 mm. Frekuensinya terlihat bahwa hampir seluruh wilayah Bali berada pada frekuensi di atas 50 mm. Ntar dulu, Dit. Maksudnya frekuensi di atas 50 mm ini gimana maksudnya? Izin Bu, untuk kebanyakan wilayah. Maksudnya itu 50 kejadian, Bu. 50 kejadian, bukan 50 mm ya? Iya, Bu, salah tulis. 50 kejadian. Ntar kita cek dulu katanya. Ini enggak. Ini yang rentang 110 sampai 120 ini enggak ada ya? 100 sampai 110, iya enggak? Kalau mata saya sih ngelihatnya kayak gitu. Menurut Adit gimana? Ini doang kan ya? Rentang 110, kemudian yang ini yang 100 sampai 110, 90 sampai 100, 80 sampai 90, 70 sampai 90, kemudian ini 60 sampai 90, 50 sampai 60. Ini tipnya ini ada yang 40 sedikit. Di atas 40 ya sebenarnya, karena ada tipnya sedikit ini yang 40. Apa yang ini yang punya warnanya. Tapi kok di mata saya ini ya, yang ini malah nggak ada. Antara rentang 110 sampai 120. Ada yang cek datanya? Ini kalau kasat mata ya. Tapi saya nggak tahu kasat liang seperti apa. Kalau untuk memastikan kita cek aja datanya sih sebenarnya. Oke, seluruh wilayah hampir bilangnya ya, tepat sih. Hampir. Bali sekitar desa penjarakan, sedangkan frekuensi tertinggi peristiwa kejadian di bagian Bali Selatan hingga pulau, bukan Pulai ya, Nusa Penida. Ini huruf besar, area yang mencakup frekuensi tertinggi ini cukup luas. Ada dengan frekuensi 10 sampai 120 Gianyar Barat. Bentar, ada ya 110 sampai 120, kok saya nggak lihat, Dit? Bentar deh, kita cek yang lain ya, nanti ya. Frekuensi R50. Oke, di atas 80 ya, dengan curah hujan. Kejadian ini bukan milimeter tapi kejadian ya. Kemudian ada 2 poin untuk frekuensi R50. Berikutnya frekuensi di atas 100, kejadian di atas 100 didominasi oleh frekuensi bernilai 0 sampai 12. Sampai 12. Oke. 0 sampai 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, 14, 16. Berarti sampai 16 ya ini ya. Sampai 16 sampai 18, jadi segini. 16 sampai 18, 18 sampai 20-nya tidak begitu kentara. Oke, didominasi oleh 6 sampai 12, frekuensi curah hujan di atas ini terendah berada di kecamatan ini. Oke, kita cek. Kita masukkan poinnya biar bisa kita gabung ya. Kalau sama kita bisa gabung. Kita pesisir pantai Tanah Lot dan di sekitar Gunung Musi. Kita cek.
Busung-Biu, Kabupaten Buleleng, yang terendah ya ini ya. Karena berada sekitaran di sini Buleleng. Busung-Biu, Buleleng. Ini daerah-daerah tingginya sih sebenarnya. Kalau yang ini. Kan, ya sih, Busung-Biu. Daerah-daerah tinggi di Buleleng. Untuk area horizontal hingga daerah Danau Batur. Benar lah. Sampai Danau Batur. Oh iya, sampai sini. Oke. Kemudian untuk tren curah hujan tahunan. Selain peta curah hujan maksimum dan peta frekuensi di atas ini, dianalisis juga peta tren tahunan periode. Nih, dapat dilihat pada gambar 4 di atas bahwa provinsi Bali didominasi B-nya besar ya. Tren positif hanya sedikit nilai tren relatif. Oke. Oke. Tren curah hujan. Positif hanya tren sedikit tren negatif. Nilai tren tertinggi berada di sekitar wilayah Kecamatan Busung-Biu. Nilai tren positif yang tinggi 8 menandakan bahwa terjadi peningkatan curah hujan. Terjadi peningkatan curah hujan setiap tahunnya. 8 mm per tahun ini ya. Nilai tren terendah boleh. Oke. Oke, tren curah hujan tahunan. Kita lihat tren frekuensinya. Ini cuma sedikit di Nusa Penida dan bagian selatan aja ya. Berarti kemudian untuk tren maksimum kita tren lihat positif, tren nilai positif Sembrana. Oke, semuanya tren positif ya. Berarti tren frekuensi positif, tapi tren ininya juga, hujannya juga positif. Yang pertama, tren di Indonesia adalah tren positif. Tren nilai positif berada sekitar selatan Kabupaten Jembrana, sebagian Kabupaten Tabanan dengan nilai 0,1 hingga 0,5. Nilai tren tertinggi Antasari sekitar Selat Bali mencapai 0,6, sedangkan nilai terendah Desa Padang Bae, Manan. Nilai tren negatif berada pada angka 0 sampai 0,4. Nilai tren yang didominasi oleh angka 0,2 0,4 sehingga tidak terlalu signifikan. Hati-hati bilang kata signifikan, kamu udah hitung belum nilai p-value-nya berapa? Jadi kalau tidak ada hitungan p-value, nggak usah bilang signifikan ya. Tidak terlalu besar gitu misalnya. Tapi besar juga ini relatif ya, jadi sebenarnya langsung aja di angkanya. Oke, ke poinnya. Nilai tren tertinggi, kemudian tren negatif, sehingga perubahan curah hujan maksimum setiap tahun mungkin tidak menunjukkan perubahan yang drastis. Oke, terakhir kita cek tren frekuensi 100. Ini masih positif juga ya, lebih banyak didominasi di sini. Dari tahunan 3 ke atas, pada bahwa nilai positif mendominasi dibanding dengan nilai negatif. Nilai positif, nilai tertinggi berada di Gunung Musi, sedangkan nilai terendah berada di Padang Bae.
Oh, ini masih, iya, oh yang ini tren curah hujan maksimum ya. Curah hujan maksimum. Entar dulu, yang tren yang ini terus yang mana tadi? Ini saya salah masukin ya. Adik masih di sini nggak? Siap Mas. Oh, tren curah hujan tahunan. Oh, tren saya belum masukin tren curah hujan maksimum. Tren curah hujan tahunan. Bukan frekuensi ya yang tadi. Ini kita kumpulin aja sih. Oke. Kemudian tren frekuensi 150. Tren frekuensi hujan di atas 50. Di atas bawah kita nilai positif, mendominasi nilai negatif. Berarti frekuensi sama intensitas dua-duanya positif ini ya, didominasi positif ya. Dan ada pemisahan antara bagian barat dan bagian timur. Bagian timur dia lebih cenderung menurun, tapi bagian barat cenderung meningkat. Oke, 50. Oke, daerah timur curah hujan menurun, daerah barat meningkat, kemudian yang 100. Oke. Sebagian udah Kabupaten Karangasem hampir sama rata ya. Bagian timur laut itu menurun, sedangkan bagian lainnya itu meningkat. Cek. Nah, kita cek yang lain sama enggak. Sampai sama rata, sebagian didominasi oleh tren negatif, didominasi kecil sekitar Padangbayi dan Desa Tenganan, lalu nilai terendah sekitar Lombok, utara Lombok. Untuk nilai tren positif antara Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Kabupaten Antasari dan sekitarnya ya. Oke, meningkatkan frekuensi curah hujan menunjukkan nilai yang kecil. Ntar dulu, sebelum kamu menjudge ini nilainya kecil atau besar, kata signifikan ini kamu harus punya p-value. Sekali lagi saya bilang ya, kalau misalnya minggu lalu juga saya sudah jelaskan, segala sesuatu yang ada kaitannya dengan bahasa statistik dan sering sekali digunakan dalam statistik itu jangan sampai digunakan untuk manfaat umum gitu sih. Kayak ini cukup signifikan gitu. Kalau cukup signifikan kamu harus keluarin p-value. Jadi kalau misalnya kamu nggak keluarin p-value, jangan ngomong signifikan tidak signifikan. Beda ya dengan oral dan tertulis ya. Gitu. Oke. Hati-hati dengan kata signifikan ini. Oke, karena yang ini kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan beberapa kali diperoleh hasil bahwa Provinsi Bali pada periode sekian memiliki cukup banyak perubahan, namun nilai yang tidak terlalu signifikan. P-value-nya berapa? Saya bertanya jadinya. Dilihat dari rentang nilai trennya, ya menurut kamu nggak signifikan, tapi kalau misalnya itu adalah curah hujan di atas 100 ini, curah hujan di atas 100 ini memang udah jarang terjadi kan?
Dari data aja dia bikin datanya seperti itu. Jadi meskipun dia trennya kesannya sedikit, itu mungkin saja penting. Oke, sistem mengalami penurunan tren. Ntar wilayah Bali Barat dan Tengah mengalami kenaikan jika dilihat dari hasil pemetaan tren. Kenaikannya cukup konsisten. Bentar dulu. Sebelum ngomongin tren, kamu harus ngomongin curah hujan tahunan sama hujan maksimum tahunannya seperti apa. Pesisir bagian barat mengalami kenaikan penurunan stabil. Oke, peningkatan tren. Oke, ini ngomongin tren aja ya, jadi belum ada yang awalannya. Oke, cukup daftar pustaka. Oke, tar dulu, CDS Climate udah. Oke, itu yang didapat dari Adit. Berikutnya ya, nomor 2, apakah sama? Masih wilayah Bali, metode yang dilakukan, data yang digunakan adalah era, dia metode yang dilakukan. Oke, berarti pakai ini ya, CDO ya. Kalian tahu lah apa yang harus dilakukan. Oke, kemudian threshold menggunakan frekuensi hujan di atas 50 mm per hari. Selanjutnya, hasil kedua metode tersebut dilakukan pemetaan wilayah dan analisis. Oke, peta curah hujan maksimum Bali selama tahun sekian berkisar antara 90 sampai 270 mm. Berdasarkan peta ya. Di Pulau Bali ini didominasi oleh 110 sampai 170 mm. Kita cek. Oke, kita cek dulu. Curah hujan maksimum di Bali selama 1960 909 rentangnya 90 sampai 270 gitu ya. Kemudian lebih didominasi oleh curah hujan 110 sampai 170. Oke, berarti nilai intensitas ini lebih rendah tingginya. Kita tambahkan aja rentang ya. Rentang antara 90 sampai 270. Kalian ini enggak nyari nggak nilai maksimum dari peta kalian berapa, nilai minimum peta kalian yang aslinya berapa? Nomor 2, tadi siapa sih? Nomor 2, Fauzan ada? Siap, ada. Kamu tahu nggak nilai minimum aslinya, kalau misalnya kamu nyari minimum gitu, untuk peta area ini itu berapa, maksimum aslinya itu berapa? Mohon izin Bu, untuk nilai minimumnya belum Bu. Tapi kalau maksimumnya itu ada peta tersendirinya. Enggak, saya ngomongin peta yang ini doang, yang hujan maksimum. Siap belum Bu? Ini ya, kalau misalnya melakukan pemetaan, gitu, jadi catatan aja nih, catatan kita melakukan pemetaan, cari nilai minimum asli. Maksud saya apa? Kalian kan punya data banyak tuh. Satu peta itu kan ada berapa grid. Nah, semua grid itu coba dicari minimumnya berapa, maksimumnya berapa, yang asli nilainya. Entah 120, sekian, entah berapa sekian gitu loh. Karena ketika kita ngomong misalnya minimum maksimum dari sebuah data, ketika dia udah jadi peta, kita nggak bisa ngambil dari petanya, karena belum tentu ada curah hujan 270 mm di peta itu. Kalian bisa pastikan nggak 270 meter ini pasti ada di peta? Kan enggak. Jadi dia cuma berada di rentang ini aja gitu. Jadi akan lebih bagus kalau kita ketika pemetaan itu minimum sama maksimum aslinya itu juga ketahuan.
Berapa sih minimum, berapa sih maksimum, kayak gitu, yang asli. Oke, sehingga kita dengan begini kita bisa dapat rentang aslinya. Rentang. Kalau ini kan rentang curah hujan maksimal berkisar antara 90 sampai 270 mm ya, sesuai peta seperti itu sih. Tapi akan lebih bagus kalau kita punya rentang asli, minimum maksimum aslinya berapa. Jadi nggak berpatokan pada ini aja. Oke, balik ke intinya ya. Curah hujan maksimum rentang 90 sampai 270. Nah, yang ini dominasinya 170, 10 sampai 170. Benar nggak nih? 110 sampai 170. Oke, ini 90, 1, 110, 190, 110, 130, 150, 170. Oke, pas ya, didominasi sekitar rentang seperti segitu. Jadi di atas itu malah nggak banyak. Oke, kemudian selain dominasi, yang ditandai dengan warna cerah berada di entar dulu. Ini maksudnya ditandai warna cerah ini apa? Mohon izin Bu, warnanya tidak terlalu gelap Bu, jadi lebih terang. Cerah di kamu belum tentu cerah di saya sih. Jadi ini agak subjektif ya. Didominasi oleh curah hujan yang 770 sampai 170 mm yang ditandai dengan warna cerah berada di kabupaten. Sebenarnya kamu nggak perlu sih sebenarnya warna cerah ini. Langsung aja ke lokasi yang lebih didominasi oleh curah hujan. Tapi kamu udah ngomong didominasi gitu, jadi nggak perlu sih sebenarnya bagian meliputi hampir seluruh wilayah ya. Ada yang enggak. Ntar dulu, saya tanya dulu, ada yang enggak di rentang ini ya? Misalnya dia di bawah 110 atau di atas 170, ada enggak yang kayak gitu? Iya, Fauzan? Siap, ada Bu. Wilayah mana? Bagian mananya? Kan 90, 110, 130, 150. Oh iya, daerah ini. Mana? Di Badung Selatan. Badung Selatan itu ini loh. Ini berada di rentang 110 sampai 120 loh. Masih rentang di 110 sampai 170. Masih terang kan ini kan? Ntar dulu. 110 sampai 170. Ntar deh, coba Fauzan, coba kamu yang jelaskan deh peta ini gimana. Fauzan masih di sini? Siap, masih Bu. Mohon izin menjelaskan Bu. Iya. Jadi merupakan peta curah hujan maksimum yang ada di Provinsi Bali. Jadi saya menganalisisnya secara dua pengambilan metode. Yang pertama dari sisi terang yang lebih didominasi sisi terang tadi Bu, yang berkisar 110 sampai 170. Kemudian lalu ditentukan curah hujan tertingginya itu daerah Kabupaten Tabanan, Gianyar, dan Bandung. Dan lalu yang terendahnya itu di Kabupaten Buleleng. Mungkin itu. Apanya yang Kabupaten Buleleng? Itu curah hujan terendah. Hujan terendah. Gini sih ya. Gimana ya saya bilang ya? Ketika misalnya kita punya peta monokrom seperti ini, gitu,
kita misalnya langsung aja kelompokkan sesuai dengan yang ada di sini sih. Maksudnya ini kan saya agak bingungnya itu karena gini, curah hujan 110 sampai 170 mm berada di kabupaten ini. Dan ngomongnya didominasi gitu, apakah benar itu didominasi gitu. 110 kan daerah ini 90 sampai 110, bukan ya, mulai dari sini ya. 110 sampai 130, 130 sampai 150, 150 sampai 170. Oke, ini didominasi. Memang didominasi oleh wilayah segitu. Kemudian yang ini kita cek 110 sampai 130, 130 sampai 150, 150 sampai 170, berarti di sini. Yang nggak masuk itu kan yang ini. Yang wilayah ini ya, yang nggak masuk gitu. Jadi ya lebih jelaskan ke wilayah ini yang nggak masuk di atas itu. Tabanan, Gianyar, Badung. Gimana ya saya bilang ya, kamu bisa lihat aja gambarannya kayak gini nih. Tabanan tuh kayak gini, kemudian sedangkan curah hujannya itu kan ini lintas seperti ini gitu. Nah inilah kenapa saya bilang ininya garis administrasi itu nggak terlalu relevan sebenarnya untuk wilayah ini sebenarnya ya, dan wilayah lainnya juga kebanyakan. Paling bagus kalau misalnya kita bandingkan dengan ini. Yang pertama peta topografi, daripada pendukungnya itu jangan peta administrasi, jangan gunakan peta ini sebenarnya untuk pendukung. Gunakan peta topografi yang pertama. Topografi yang kedua itu zona musim. Temu nggak peta zona musim kalau di internet gitu, di BMKG? Kita cek peta zona musim. Nah biasanya di buletin ini harusnya ada. Harusnya, cuma saya nggak tahu ada apa enggak. Nah ini dia, ada kan? Nah ini, jadi ini peta zona musim Bali itu seperti ini. Jadi ini ada zona musim 205, ada zona musim 206, 207. Kalau bisa gunakan peta zona musim sehingga lebih terlihat gitu. Dan kamu akan melihat bahwa kecenderungan wilayah ini itu memiliki kemiripan, kemudian wilayah ini memiliki kemiripan. Jadi kita nggak perlu ngomong ketika misalnya wilayah yang ini ya terjadi, kita langsung aja bilang dia ada di zona musim 206, 2014 itu memiliki kemiripan gitu misalnya. Ini akan jauh lebih membantu dibandingkan dengan peta administrasi yang tadi. Jadi ketika kamu bilang misalnya di sini gitu, bilangnya tadi apa ya? Bahwa ini dengan curah hujan tertinggi berada di sepanjang Kabupaten Tabanan, Gianyar, dan Badung. Hati-hati, Badung itu tuh segini loh, segini. Sedangkan peta ini cuma segini gitu. Gianyar itu segini. Itu segini. Kemudian di sini ada Bangli. Kemudian di sini ada Tabanan gitu kan. Nah, agak hati-hati. Gunakan peta zona musim untuk menjelaskan ini. Bentar ya. Oke. Jadi ini berlaku untuk yang lain juga ya. Kalau bisa sebelum kalian misalnya menganalisis, manapun yang kalian analisis gitu, entah Jawa, entah Sumatera, entah entah Pulau Papua, seperti itu. Kalau bisa luangkan waktu sedikit untuk mencari zona musim. Jadi wilayah peta zona musim yang memang udah dipunyai BMKG. Jadi kalau kalian misalnya nyari stasiunnya, kalau misalnya ini stasiun leadernya, contohnya di sini kalau untuk klimatologi kan negara stasiunnya, itu dia pasti punya peta zona musim.
Balai 3 juga punya peta zona musim, kemudian Ngurah Rai juga punya peta zona musim. Jadi setiap tahun setiap stasiun dia pasti punya peta zona musim regionalnya dia gitu. Jadi luangkan waktu untuk mencari ini. Kalau misalnya peta topografi belum cukup membantu, biasanya peta zona musim akan sangat membantu analisis kita daripada menggunakan peta administrasi ya. Nih, saya perkenalkan aja sih, ini contohnya zona musimnya. Gitu. Karena dengan zona musim ini lebih gampang banget untuk menjelaskan. Oke. Oke, catatan pertama ya. Jadi saya agak bingung sih dengan hasil analisisnya. Nomor 2, frekuensi curah hujan 50 meter terjadi kisaran frekuensi 40 sampai 120 kejadian. Oke. Untuk frekuensi CH di atas 50. Ini rentang 1 sampai 120 sama seperti tadi ya. Cari minimum maksimum aslinya. Kejadian curah hujan di mana wilayah memiliki frekuensi terbanyak berada di Kabupaten Karangasem, Badung, Gianyar, Kota Denpasar. Karangasem, Badung, Gianyar, Kota Denpasar. Nah, ini contohnya ya. Kita cocokkan sekarang sama zona musim, dia zona musim berapa? Langsung ada ini. Dia dimasuk di zona musim 218. Kemudian sebagian di 227, sebagi ya lebih ke 218 dan setengahnya di 217. Jadi kalian nggak perlu pusing mencari kabupaten mana sih yang ini, karena ini hati-hati nih Kabupaten Badung itu segini gitu, nah gitu segitu panjangnya gitu. Dan sepanjang Kabupaten Badung itu dari selatan sampai ke utara itu iklimnya langsung berubah-ubah terus gitu. Jadi saya pernah melakukan perjalanan itu dari sini dari Kute ke utara terus sampai di sini itu bawa motor, sepanjang jalan itu suhunya berubah terus gitu. Dan kalau pancaroba di tengahnya bisa hujan, kemudian maju lagi itu nggak hujan, kemudian hujan lagi, kemudian mendung, kemudian hilang, kemudian hujan lagi. Jadi satu garis Kabupaten Badung ini dia memiliki berbagai macam zona musim. Dan ini akan menyulitkan analisis kalian kalau kalian pakai peta administrasi. Oke, kalau ini kan kita gampang ngomongnya. Dia di zona musim 218, kalau nggak salah 218 sih, iya benar. 218 dan setengah dari 217. Gitu. Lebih singkat kan jadinya. Nah, benar kan? Di daerah sini, ya mungkin di atasnya lah. Zona musim berapa nih satu lagi. Oh enggak, pas kok. Nah, kayak gitu. Pasti zona musimnya, kemudian daerah-daerah yang sedikit gitu, misalnya daerah sini kan, daerah sini anggaplah sedikit gitu, misalnya antara rentang berapa sampai berapa gitu, misalnya rentang sekian sampai sekian, itu berada di zona musim. Bentar, kita cek lagi, mana tuh, sini ya, potongan sini, berarti dia berada di zona musim ini. Oh kan dia motong kan pas di zona musim 205, 207, 212, 206, 214, 211. Lebih jelas polanya. Dan pola yang kalian dapatkan umumnya, pola apapun yang kalian dapatkan dalam tren dan segala macam, dia akan terkait sendiri dengan zona musim di sini. Oke? Oke, itu aja sih. Nanti aja lah saya resume dari poin-poin, tahu aja ininya. Selatan itu lebih banyak untuk curah hujan, frekuensi curah hujan ekstrimnya ya, yang di atas frekuensi curah hujan lebat di atas 50 mm. Kemudian yang di bagian sini juga kita cek yang ini pasti dia zona musimnya berlawanan. Di sini zona musim di daerah Bangli ini emang aneh sendiri karena dia memang ada Danau Batur di sini dan juga ada Gunung Batur, pasti beda jatuhnya ya di wilayah situ. Yang sini sampai daerah Bangli sini. Oke. Kemudian itu pembagiannya. Kemudian kita cek yang 100 mm. Ini di sini daerah Klumbung Karangasem itu ada di zona musim itu 217, 216, 215. Oh, di sini
ini itu di zona musim, oh dia ada di perbatasan antara zona musim 217 dan 216. Daerah sini kan. Dia akan mengaruhi 3 daerah musim ini, 217, 216, 215 itu terpengaruh. Gitu. Berapa kemudian wilayah zona musim yang ini itu ada di wilayah zona musim 208, kemudian masih mempengaruhi sebagian zona musim wilayah 210 gitu misalnya. Oke. Atau kalau misalnya titiknya ini jelas banget kayak tadi misalnya perbatasan antara 2 zona musim itu kota apa gitu. Itu barulah kita berpikir wilayah titik gitu sih. Kecamatan apa, kota apa, titik apa gitu. Jadi dari awal kita akan lihat pulau, topografi dulu, apakah ada hubungannya antara daerah dataran rendah dan daerah dataran tinggi. Kalau enggak, kita masuk ke zona musim. Kalau misalnya zona musim masih juga belum bisa menjelaskan, barulah kita ngomong soal titik wilayahnya seperti itu. Karena berdasarkan pola gitu, zona musim cukup kuat dalam menjelaskan pola iklim yang ada di suatu wilayah tertentu, sehingga akan lebih memudahkan kita untuk menganalisisnya jika kita mengikuti pola iklim itu. Oke, ini di sebagian besar pola iklim yang di sini dan di sini ya. Untuk tren hujan tahunan di Bali, tren hujan tahunan berarti dia hanya mempengaruhi bagian selatan dari zona musim 218, kemudian dia mempengaruhi semuanya 219. Oke. Nah, ketika ada pulau terpisah seperti ini kenapa saya pilih Bali ya, ada pulau besar sendiri, kemudian ada pulau kecil satu lagi, dia selalu memiliki pola iklim yang berbeda sendiri gitu. Di sini pun terlihat bahwa untuk curah hujan di atas 50 mm, dia memiliki kelainan sendiri. Jadi dia trennya itu menurun, sedangkan wilayah lainnya itu meningkat. Seperti itu. Dan di sini juga wilayah yang dikelilingi oleh laut ini juga kan meningkat. Sedangkan pulau besarnya itu lebih cenderung, ini juga menurun. Pulau besarnya lebih cenderung meningkat trennya. Ini untuk zona musim di sini 216, 218, 217 gitu misalnya. Dia punya ini sendiri, dia menurun, sedangkan untuk zona musim lainnya dia meningkatkan. Gitu, termasuk 219 dia juga menurun. Nah, di sini 219 sendiri dan ada masih di 3 zona musim yang tadi. Ya kan? Terus konsisten ya dengan zona musimnya. Nah, kalau yang ini mungkin masuk di sini dia apa tuh namanya? Masih menurun, tapi wilayah ini itu mengalami peningkatan kayaknya sih, peningkatan untuk curah hujan maksimum, tapi malah penurunan untuk curah hujan di atas 100 mm gitu misalnya. Oke. Oke, kita percepat aja ya. Nomor 2, kemudian nomor 3. Oke, Asma udah mulai peta topografi yang keluar. Peta topografi di sini terbagi menjadi 2 bagian, sebelah utara Pulau Bari dari timur ke barat, terbentang pegunungan di mana terdapat gunung yaitu Gunung Batur, Agung, Batu Karu, dan dataran. Sedangkan bagian Pulau Bali Selatan merupakan dataran rendah. Ini pendukung yang cukup bagus ya, karena memang bagian utara itu banyak pegunungan, bagian selatan ini banyak dataran rendah, sehingga yang ini mau tidak mau, ini pola iklimnya bakal berbeda dengan pola iklim yang di bagian utara. Oke, pola curah hujan, monsunal, oke, udah menjelaskan hujannya seperti apa, sehingga ketika analisis nanti lebih gampang. Oke, tapi kita lihat analisisnya ya, variasi dengan rentang nilai sekian, pada wilayah permukaan tertinggi terdapat wilayah koordinat. Oke. Sedangkan nilai minimumnya terdapat di sepanjang koordinat 8,25 derajat LS. Nah, ini cara penjelasan yang bagus ya, karena benar-benar kalau memang udah letaknya memang udah horizontal, dia pakai aksi astronomis.
astronomis, jadi lintang atau bujur. Dan begini dia lebih jelas bahwa dengan letak astronomi segini hasilnya begini, letak astronomi segini hasilnya begini. Gitu. Oke. Nah, kalau yang ini memiliki tren positif dengan nilai 0,1 sampai 0,5. 0,1 sampai 0,5. Bahkan pada perairan barat Pulau Bali juga memiliki tren positif dengan nilai maksimum 0,6. Selain itu, tren positif CH maksimum juga terjadi di wilayah perairan timur laut Pulau Bali, timur laut di sini ya, perairan timur laut. Sedangkan untuk tren negatifnya mencapai ini berada di selatan Karangasem. Oke, Selat Badung, Selat Lombok. Termasuk Pulau Nusa Penida ya, yang puncaknya aja ya. Tapi kamu belum menjelaskan ini sih. Yang negatif mana, yang positif mana? Oke, catatan. Memang saya lihat sebagian besar positif, tapi yang tidak sebagian besar ini juga dijelaskan gitu. Untuk yang negatif cuma wilayah ini aja gitu. Kan lebih gampang kalau kita menjelaskan area yang jumlahnya sedikit ketimbang jumlahnya besar, sehingga kita itulah kata dominannya itu dipakai. Misalnya itu didominasi dengan wilayah yang memiliki tren positif gitu. Untuk wilayah yang memiliki tren negatif antara lain ini, sehingga kita udah bisa tahu bahwa sisanya itu semuanya positif. CH maksimum tahunan itu sekitaran positif dengan nilai 0,1 sampai 0,5. Oke, nomor 9, oh ya bukan yang ini. Tren CH tahunan memiliki kalau yang cukup mencolok cukup. Bagian utara memiliki tren positif, sedangkan bagian selatan memiliki tren negatif. Mungkin bisa dijelaskan dengan caramu tadi. Itu misalnya di atas lintang sekian berapa positif, di bawah lintang sekian gitu misalnya negatif. Jadi dan kemudian ditambahkan dengan perairan di wilayah Nusa Penida gitu misalnya. Ini mungkin akan lebih bagus hasil analisisnya. Tren positif tertinggi berada di wilayah pegunungan. Oke. Sedangkan tren negatif berada di Pulau Nusa Penida dan perairan sekitarnya dengan nilai tren minus 0,5 hingga minus 3. Oke, cukup bagus penjelasannya. Kemudian yang ini peta curah hujan di atas 50 mm per hari, Provinsi Bali rentang nilai sebesar 30-100, frekuensi tertinggi terdapat di selatan sampai tenggara dan timur laut Pulau Bali. Bentar dulu. Selatan sampai tenggara, timur laut. Ya ini bisa dijelaskan dengan itu tadi ya, wilayah zona musim ya. Lebih bagus sih kalau pakai zona musim sepertinya. Kemudian terlihat pada peta gambar 3 bahwa peta pola frekuensi curah hujan di atas 50 mm. Oke, di wilayah selatan dan timur laut Pulau Bali lebih tinggi. Ini dimungkinkan karena bentuk topografi wilayah tersebut. Pulau Bali bagian timur laut merupakan pegunungan dan juga dekat dengan pesisir pantai, sehingga bagian selatan merupakan dari Bali. Kayaknya tadi saya mendengar suara-suara. Asma, kamu mau ada komentar? Izin Bu, belum ada Bu. Oke. Kalau ada komentar, dikomentari aja ya. Nah, yang pola seperti ini, Laut Bali bagian selatan. Nah, kalau ini pakai wilayah sih. Karena bagaimanapun kalau udah bulat-bulat seperti ini enakan wilayah. Kalau garis kan lebih enak pakai lintang gitu sih. Kemudian ya paling bagus sih bandingkan dengan zona musim. Jadi sebelum analisis wilayah ingat ya, cari zona musimnya dulu. Oke, memiliki tren peningkatan hingga 0,032 kejadian. 0,032 ini cukup gede ya kalau untuk di atas 100 mm. Sebenarnya, jadi 0,032 kejadian berarti ada 3 kejadian tambahan setiap 100 tahun gitu. Cukup besar sih kalau 3 kejadian tambahan dalam waktu 100 tahun gitu sih. Karena kan kita kalau misalnya banjir dan segala macam itu biasanya kita menggunakan yang periode ulang 300 tahunan, periode ulang 1000 tahunan, atau 100 tahunan, atau 1000 tahunan.
Sehingga angka ini sebenarnya tidak bisa kita katakan tidak signifikan. Nusa Penida ya, sama wilayah ini. Wilayah lebih tinggi memiliki curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang topografinya rendah. Ini kesimpulan yang seharusnya pasti masuk kalau kita ngomongin Pulau Bali sebenarnya. Oke. Jadi wilayah Pulau Bali itu utamanya ini, topografi tinggi di Pulau Bali itu curah hujannya secara jumlah dia lebih tinggi dibanding dengan wilayah yang topografinya lebih rendah. Jadi kalau kita misalnya melihat sebuah peta gitu, peta Bali gitu kan, kita langsung bisa lihat bahwa topografi tinggi pasti curah hujannya lebih tinggi daripada topografi rendah kalau di Bali itu, dan benar-benar meningkat sesuai dengan ketinggian topografinya. Tetapi untuk daerah puncak pegunungan curah hujannya mengalami penurunan. Nah, ini kalau yang ini kan pengetahuan umum, yang harusnya memang sudah masuk kalau kita meneliti apapun tentang curah hujan di Bali. Kemudian yang ini tetapi untuk daerah puncak pegunungan curah hujannya mengalami penurunan. Nah, itu hasilnya dari tadi ya. Kalau yang ekstrimnya gimana, Asma? Bagaimana Bu? Ekstrim. Ya, kalau ini kan dia daerah puncak pegunungan curah hujannya mengalami penurunan. Kalau frekuensi ekstrimnya gimana dia? Izin Bu, kalau frekuensi ekstrimnya menurun. Menurun. Pegunungan. Ya, pegunungan. Ya, soalnya ini juga menjelaskan bahwa di daerah pegunungan itu hujannya sebenarnya, sayangnya saya lupa hari hujan sih, satu lagi analisis hari hujan. Jadi di daerah pegunungan itu sebenarnya intensitas hujannya lebih rendah, tapi hari hujannya banyak gitu dibanding dengan daerah-daerah di wilayah dataran rendah gitu. Ini banyak terjadi di daerah-daerah kepulauan. Jadi kalau misalnya kita punya banyak pulau gitu, biasanya dataran rendah itu dia akan mengalami hujan-hujan yang besar tapi jarang. Sedangkan daerah pegunungan tinggi hujannya lebih sedikit tapi lebih sering terjadi gitu. Muringnya Pulau Bali, Selat Lombok tampak lebih kering dibandingkan dengan wilayah lainnya. Ini juga salah satu yang penting dari Pulau Bali, yaitu Nusa Penida. Dia memiliki iklim sendiri dan lebih kering dibandingkan dengan pulau besarnya, gitu. Jadi ini juga harusnya muncul kalau kita menganalisis curah hujan kalau di Bali. Nah, tadi frekuensi kamu belum masuk ya, ini Asma? Iya Bu, belum. Nah, itu. Ya. Agak perlu tambahan sih di frekuensi tadi. Sebenarnya ini udah pas, jadi ini yang bulan yang cukup bagus ya, karena udah pas sekali dengan apa ya kondisi yang terjadi di Bali. Cuma kamu ya perlu ada tambahan ini sih kesimpulan lagi. Oke. Terima kasih Bu. Berikutnya Karisma. Oke, topografi juga ya. Pas karena memang topografi sih yang paling penting kalau misalnya kita ngomong masalah hujan. Oke. Tentang 90 sampai 250. Tuh kan, ada kan yang matanya seperti saya 90 sampai 250 bukan sampai 270 gitu. Karena memang di peta ini sepertinya 250. Oke. Di wilayah perairan bagian timur utara Pulau Bali dengan curah hujan sekian. Curah hujan maksimum paling rendah berada di wilayah perairan bagian barat daya dengan ukuran 90 sampai 130. Ini di sini ya maksudnya ya. Karisma. Iya Bu, benar. Oke. Barat daya. Oke. Wilayah lainnya memiliki curah hujan maksimum 130 hingga 210. Oke. Saya juga melihatnya rentangnya segitu. Pola curah hujan maksimum di wilayah selatan lebih rendah dibanding wilayah utara. Tarta. Maksudmu perairan selatan maksudnya yang di sini ya. Sedangkan perairannya. Oke, perairan utara ini lebih gede. Oke. Lebih rendah. Oke. Pola curah hujan maksimum di daratan beragam mulai dari sekian, kecenderungan curah hujan lebih rendah di wilayah pegunungan. Jangan bilang curah hujan aja, curah hujan maksimum. Dengan kecenderungan curah hujan maksimum lebih rendah di wilayah pegunungan. Nah,
Dan tadi wilayah pegunungan kalau curah hujan biasa dia lebih tinggi dibanding dengan wilayah lainnya, tapi untuk curah hujan ekstrim itu lebih rendah gitu. Karena di wilayah tinggi ini dia sering terjadi hujan, tapi hujannya dikit-dikit. Kondisi geografis di bagian utara Bali adalah pegunungan sepanjang bagian selatan merupakan wilayah pesisir. Perairan selatan memiliki curah hujan maksimum lebih rendah dibanding dengan wilayah utara, sementara daratan wilayah pegunungan di utara memiliki curah hujan lebih rendah dibanding dengan wilayah pesisir. Ini masih ngomongin curah hujan maksimum bukan sih? Curah hujan maksimum. Mungkin nanti kalau misalnya terlalu panjang dan terlalu sering gitu, misalnya curah hujan maksimum gitu misalnya, kamu bisa aja kodekan misalnya CHX gitu yang artinya curah hujan maksimum. Jadi nggak harus kalimat gitu. Kadang-kadang kan kalau kalimat karena terlalu panjang bisa merusak ini ya paragraf ya. Tapi bisa kamu kasih kode sehingga yang kamu maksud adalah ini. Gitu. Kemudian peak over threshold. Oke, frekuensi. Frekuensi berada pada rentang 30 sampai 110. Frekuensi hujan di atas 50 mm per hari. Paling tinggi berada di bagian utara Karangasem. Di sini ya. Oke, wilayah perairan bagian utara Jembrana di bagian atau bagian utara Buleleng Barat. Dan wilayah perairan bagian timur menunjukkan frekuensi yang lebih rendah. Wilayah perairan yang ini ya, sama yang ini, sama yang timur. Kalau perairan mungkin kamu bisa lebih spesifik lah bilangnya. Ini saya lupa ini perairan Samudra Hindia sih, ini udah masuk Samudra Hindia. Kalau yang ini Selat Lombok ya, jadi mungkin lebih bagusnya gitu. Yang ini Laut Bali, yang di utara. Jadi mungkin daripada ngomongnya bahwa perairan timur ini, mending langsung aja tunjuk nama perairannya. Oke, nih tak catat dah. Sekitar area pengamatan. Jadi biar nggak langsung salah tunjuk gitu. Karena ini kan Selat Lombok, ini Selat Bali, yang tipis kayak gini, yang ini udah Samudra Hindia. Karakternya akan jauh berbeda karena yang di sini laut dangkal, sedangkan yang di sini itu laut dalam gitu. Kemudian di sini frekuensi curah hujan di wilayah daratan Pulau Bali menunjukkan bahwa bagian selatan dan timur laut, selatan dan timur laut memiliki frekuensi yang lebih tinggi 100 sampai 110 kejadian. Wilayah timur laut Pulau Bali bagian utara Karangasem merupakan wilayah pegunungan yang juga terdapat danau di wilayah tersebut. Ya, Danau Batur yang paling besar gitu kan. Udah gitu di sini ada Gunung Agung juga, gitulah. Daerah pegunungan yang berada yang juga terdapat danau. Sementara di bagian selatan merupakan wilayah pesisir. Oke. Padahal ini kamu nggak pakai nggak pakai peta zona musim juga kan, cuma jatuhnya juga jelas gitu, menjelaskan bahwa yang utara Karangasem itu wilayah apa, kemudian kondisi topografinya seperti apa, sehingga hasilnya seperti ini gitu sih. Jadi lebih komprehensif jatuhnya analisisnya. Dan frekuensi hujan di atas 150 mm juga tidak adanya perbedaan antara frekuensi hujan yang terjadi di daerah pegunungan dan wilayah pesisir. Frekuensi curah hujan ini terjadi di daerah pegunungan lebih tinggi dibanding daerah lain. Nah, ini berbeda tadi dengan Asma nih. Pola frekuensi curah hujan di atas 50 mm menunjukkan tidak adanya perbedaan frekuensi hujan di daerah pegunungan dan wilayah pesisir. Oh, karena ini ya, yang satu di gunung, yang satu di pesisir itu ya, Karisma ya? Iya, Bu, betul. Jadinya nggak begitu jelas. Oke. Cenderung lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Terjadi dalam gunungan dan pesisir cenderung lebih tinggi di wilayah lainnya. Oh, ini hati-hati sih. Yang lebih tinggi wilayah lainnya itu yang ini, yang daerah selatan ini sama yang daerah timur laut. Jadi tidak semua daerah pegunungan lebih tinggi daripada wilayah lainnya, tidak semua wilayah pesisir lebih tinggi daripada wilayah lainnya ya. Soalnya kamu juga udah bilang di atasnya kalau pesisir ataupun pegunungan tidak terlalu berpengaruh kan. Dan di sini sepertinya ini nggak perlu ditulis. Oke.
Frekuensi kejadian paling tinggi berada di wilayah perairan utara di bagian selatan Karangasem. Ntar dulu. Oh, utara dan selatan Karangasem. Ini utara Buleleng ini. Jadi langsung aja tunjuk lah. Kamu langsung tunjuk aja lah ini Laut Bali gitu. Benar ya, Laut Bali ya, Laut Bali dah, Laut Bali. Atau laut apa sih namanya saya lupa. Pokoknya carilah di sini laut apa namanya ya. Gitu. Yang di sini mungkin ya agak miss sedikit karena di sini kita harus cek wilayah apanya gitu sih. Selatan Karangasem. Masalahnya di sini udah kelungkung juga ini. Ini kelungkung, ini Karangasem segini. Ini nanti ini mungkin bisa lebih spesifik lagi untuk penjelasan wilayahnya, mungkin lebih masuk ke kecamatannya aja. Atau kalau pakai peta zona musim mungkin lebih bagus. 6-14 kejadian cenderung lebih tinggi dibanding wilayah pegunungan. Oke. Ini menunjukkan bahwa frekuensi hujan di atas 100 mm per hari wilayah pesisir memiliki frekuensi yang lebih tinggi di wilayah pegunungan. Oh ya, kelihatan banget ya kalau yang ini ya, yang curah hujan di atas 100 mm ya. Analisis trend, saya nggak masuk lah analisis trend tadi di punya Asma udah bagus. Pola curah hujan maksimum di wilayah perairan selatan lebih rendah dibanding wilayah perairan utara. Hujan maksimum di daratan beragam mulai dari sekian dengan cenderungan curah hujan yang lebih rendah di wilayah itu kan hampir semua nih dapat kayak gini. Menemukan itu, kemudian masuk ke kesimpulan, kalian sudah berada di jalur yang tepat gitu. Frekuensi curah hujan di atas 50 mm terjadi di daerah pegunungan dan pesisir cenderung lebih tinggi. Nah, ini hati-hati nih Karisma, karena kamu sendiri yang bilang kalau tidak ada hubungannya kalau yang untuk di atas 50 mm ya. Nah, sementara frekuensi di atas 100 mm per hari menunjukkan bahwa pesisir memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada wilayah pegunungan. Yang ini pas. Oke. Tren curah hujan tahunan menunjukkan perbedaan tren di wilayah pegunungan dan pesisir. Wilayah daratan sementara wilayah pesisir menunjukkan tren penurunan. Mungkin tepatnya pesisir yang mana sih gitu. Karena itu penurunan sih ya, tadi saya lihat ada yang peningkatan. Tren curah hujan maksimum tahunan di bagian timur Pulau Bali menunjukkan penurunan, sementara bagian barat menunjukkan kenaikan ya. Tinggi daripada wilayah pesisir. Oke, pada analisis tren hujan dan frekuensi memiliki tren yang lebih rendah dibanding wilayah gunungan. Ada analisis frekuensi hujan nilai yang lebih tinggi daripada wilayah. Oke, ini kebanyakan sih. Kebanyakan kesimpulannya nanti kamu bisa satukan lah. Per peta A kesimpulannya apa, peta B kesimpulannya apa gitu sih. Benar kesimpulannya. Dan saya sepertinya adalah untuk melihat semuanya. Kita langsung aja bahas ke petanya aja langsung ya. Nah, pertama kita lihat ini topografi. Kemudian di sini seperti yang dikatakan tadi, yang ini untuk curah hujan maksimum daerah-daerah pegunungan itu lebih rendah dibandingkan daerah di sini. Namun kita juga harus lihat bahwa di daerah pesisir bagian selatan dan Nusa Penida, jangan lupakan Nusa Penida, itu juga lebih rendah, bukan cuma di daerah pegunungan, tapi juga di daerah pulau kecil ini, dan kemudian di daerah ujung selatan dari Pulau Bali ini juga lebih rendah dibanding dengan wilayah yang lain. Kemudian yang di sini untuk frekuensi curah hujan di atas 50 mm, ini ada zona musim yang memiliki nilai curah hujan, nilai frekuensi yang lebih tinggi, kemudian di sini juga yang bagian Karangasem bagian utara dan itu memiliki lebih tinggi, sedangkan yang topografi
Halo, selesai. Halo, suara saya kedengaran? Siap, terdengar. Benar, Bu. Ini ada putus, makanya katanya koneksi saya putus di sini. Siap, tadi koneksinya putus, Bu. Oke, sampai di mana sih tadi sebelum putusnya? Halo, terdengar? Halo? Siap, Bu. Siap, terdengar. Oke. Tadi agak terputus ya. Ini layar saya udah kelihatan belum? Saya nggak pakai laptop, soalnya entah kenapa di laptop nggak bisa. Jadi saya ganti pakai device yang lain aja. Kalau masih Siap, kedengaran, Bu. oke lah. Kalau masih kedengaran, kita langsung aja ini ya untuk membahas setiap petanya. Jadi saya nggak lanjutkan sampai terakhir biar waktunya nggak habis. Gitu. Oh, punya Firmansyah aja lah nih. Oke. Oke, yang pertama itu analisis curah hujan maksimumnya dulu. Oke. Nah, kita lihat di sini. Dia lebih cenderung memiliki memiliki pola horizontal ya. Jadi di sini lebih banyak pola lintang. Jadi untuk wilayah tertentu, di mana di sini wilayah-wilayah yang wilayah bagian dataran tinggi bagian barat itu nilai curah hujan maksimumnya sedikit lebih rendah. Secara umum wilayah pegunungan juga rendah, hanya saja di sini yang rendah bukan cuma wilayah pegunungan yang sebelah sini, tapi juga wilayah-wilayah di selatan Pulau Bali ini dan juga wilayah di Nusa Penida. Sedangkan di wilayah dengan ketinggian, kalau saya perkirakan sih ini ketinggian antara 300 sampai 600 itu lebih banyak terjadi curah hujan maksimum. Dan kemungkinan ini terkait dengan daerah daerah ketinggian awan rendah di Bali, karena ketinggian awan rendah kan dia biasanya berada di 300 sampai 600, sehingga wilayah-wilayah itu yang banyak memiliki curah hujan maksimum di sini. Sedangkan wilayah yang di atas itu dan di bawah itu ini nggak banyak, tapi kita masih harus perhatikan bahwa beberapa wilayah pesisir juga memiliki curah hujan maksimum yang cukup tinggi. Kemudian untuk frekuensi curah hujan di atas 50 ini lebih banyak mengikuti pola zona musim ya, pola zone dari wilayah tersebut. Kayak di sini dia ada 2 zone di sini, kemudian di sini juga ada zone tertentu. Sedangkan berbeda dengan halnya dengan frekuensi curah hujan di atas 100 mm, ini lebih banyak terjadi di daerah-daerah pesisir dan pegunungan memiliki nilai frekuensi yang lebih rendah. Untuk tren kita bisa lihat bahwa ada perbedaan yang jelas antara daerah timur dan daerah barat di Bali. Di mana daerah barat itu kecenderungannya memiliki tren positif di hampir semua parameter, sedangkan daerah timur itu memiliki tren negatif hampir di semua parameter. Nah, untuk tren curah hujan tahunan itu secara umum daratan Bali hampir semua positif, kecuali di wilayah bagian
selatan. Ini wilayah Kute dan lain sebagainya, Kute, Nusa Dua, Jimbaran dan lain sebagainya itu malah memiliki tren curah hujan yang menurun gitu. Kemudian untuk wilayah Nusa Penida itu tren curah hujannya menurun juga. Nah, jadi di Bali ini daerah-daerah terkering malah menurun curah hujannya, daerah-daerah terbasah seperti di daerah pegunungan sini malah meningkat curah hujannya. Kemudian kalau untuk kita melihat tren curah hujan maksimum, nah yang tadi tren curah hujan tahunan ya, tren curah hujan maksimum di sini ada perbedaan yang jelas antara timur dan barat. Di daerah Karangasem, Klungkung itu Karangasem bagian selatan, Klungkung bagian selatan, dan Nusa Penida itu memiliki tren negatif, sedangkan wilayah bagian barat memiliki tren positif, dan daerah-daerah pesisir barat, pesisir selatan di bagian barat itu memiliki tren positif yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah tengah atau wilayah utara. Kemudian yang di sini untuk wilayah pegunungan bagian barat, tren positif, tren frekuensi curah hujan di atas 50 mm-nya meningkat. Kemudian di wilayah timur, jadi wilayah masih Karangasem dan Nusa Penida tadi, Karangasem, Klungkung, Nusa Penida tadi masih negatif ya, dia menurun tapi tidak terlalu besar penurunannya. Sedangkan wilayah di tengah ini, wilayah Gianyar, Bangli, kemudian wilayah Denpasar itu tidak terlalu terlihat peningkatan pola frekuensi curah hujan di atas 50 mm. Kemudian untuk wilayah curah hujan di atas 100 mm perlu kita perhatikan ada titik-titik hotspot di sini. Jadi dia membentuk titik hotspot. Yang pertama itu hotspot di wilayah perbatasan antara Badung dengan Tabanan di wilayah selatan di sini. Itu memiliki nilai yang lebih besar, jadi terjadi peningkatan spesifik di sana dan terjadi penurunan spesifik di bagian di area Nusa Penida, area Klungkung dan Karangasem bagian selatan tadi. Jadi secara umum di Bali ini dia itu wilayah-wilayah yang lebih kering itu mengalami penurunan nilai-nilai frekuensi ekstrim, sedangkan wilayah yang lebih basah, contohnya pegunungan di bagian barat, dia mengalami peningkatan untuk frekuensi curah hujan di atas 50 mm, namun untuk curah hujan di atas 100 mm peningkatan itu cuma spesifik terjadi di wilayah tertentu saja. Jadi tidak seluruh wilayah pesisir maupun tidak seluruh di wilayah pegunungan, sehingga dia titik terjadinya itu lebih spesifik. Oke, itu aja sih kalau kesimpulan dari saya dari hasil gambarnya ya. Oke, itu untuk tugas. Sampai di sini ada yang mau didebatkan atau didiskusikan? Atau ada yang bingung karena saya ngalor ngidul aja tadi? Izin bertanya, Bu. Iya. Izin Bu, terkait analisis peta itu, Bu, untuk penunjukan arahnya itu kayak gimana ya, Bu? Apa ya yang baiknya tuh gitu. Kayak misalkan kita nyebutin wilayah Bali bagian tenggara, wilayah Bali bagian timur tuh kayak gimana gitu untuk jadi patokannya gitu, Bu. Gini, kalau memang misalnya kita cuma baru ngomong umum, kayak saya tadi hampir seluruh parameter gitu di timur seperti ini, di barat seperti ini, kayak gitu kan, karena terpisah dua dengan jelas banget. Tapi karena saya belum masuk ke peta secara spesifik, saya akan ngomongnya barat timur sembarangan aja, nggak terlalu masalah. Tapi ketika kita ngomong ke arah spesifik gitu, karena kita menjelaskan dari umum ke khusus gitu. Nah, yang bagian spesifik ini sebaiknya mengikuti suatu pola yang udah kita kenali dulu. Itu sebenarnya. Yang pertama yang tadi saya lihat sih dari beberapa yang kita ambil contohnya gitu ya, absen-absen awal, nanti minggu depan mungkin yang lain kita ambil contohnya. Nah, kita bisa lihat bahwa ada yang membedakan berdasarkan horizontal lintang. Gitu. Jadi itu pola yang kita bisa kenali gitu kan. Jadi pola yang sudah ada sebelumnya yaitu lintang, kita kenali bahwa lintang yang lebih lintang sekian itu nilainya tinggi. Lintang sekian itu nilainya rendah, lintang sekian itu nilainya rendah. Itu cukup bagus karena kita sudah mengkoneksikan dengan pola yang kita kenali. Kemudian ada koneksi yang kedua yaitu koneksi dengan topografi, itu juga muncul tadi di analisis. Jadi kita sudah mengenali topografi juga. Jadi di awal tadi udah dijelaskan peta topografi Bali seperti apa. Kita sudah menganalisis letak topografi yang seperti apa sih dan adakah kaitannya dengan hasil analisis kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi saya juga masukkan peta zona musim. Jadi sebagai orang BMKG, terutama di Meteo dan Klimat, jangan pernah menganalisis sebelum melihat peta zona musim suatu wilayah. Jadi ini salah satu juga pola lain yang sudah kita kenali.
kita bisa asosiasikan dengan hasil analisis kita. Itu tahap detail berikutnya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu analisis yang kita sebenarnya sulit untuk menjelaskan polanya itu seperti apa sih. Paling gampang kita akan asosiasikan dengan pola-pola yang udah kita kenali sebelumnya. Tapi kalau pola ini masih juga belum cocok nih, nah nggak cocok nih dengan pola zona musim, enggak, dengan topografi enggak, lintang apalagi gitu misalnya. Baru kita ngomong spesifik bahwa wilayah A gitu, kayak saya tadi bilang ada wilayah hotspot. Jadi wilayah A, titik ini atau kecamatan ini atau kabupaten ini misalnya memiliki kondisi seperti ini. Kemudian titik ini memiliki kondisi seperti ini. Bagaimana dengan arah gitu? Soalnya kan contohnya kalau Badung itu kan panjang. Badung bagian selatan, paling selatan itu sangat kering. Badung bagian paling utara itu sangat basah. Jadi Kabupaten Badung ini kalau di Bali itu bisa menggambarkan dengan jelas bagaimana pengaruh topografi terhadap jumlah curah hujan yang terjadi dalam satu tahunnya di wilayah tersebut. Jadi semakin ke selatan, jadi semakin ke wilayah pesisir itu curah hujannya semakin rendah, sedangkan semakin ke wilayah pegunungan itu curah hujannya makin tinggi. Itu terjadi di Badung, sehingga ketika kita menganalisis nggak mungkin ada Badung keseluruhan itu akan masuk ke dalam satu kategori analisis kan, seperti itu kan. Kita bisa katakan bahwa wilayah selatan Badung itu sekian gitu. Kalau misalnya kita ngomong perairan di selatannya Karangasem gitu misalnya, perairan di sebelah selatan Karangasem artinya nggak masuk Karangasem, perairannya yang ada di sebelah selatan Karangasem. Tapi kalau misalnya kita ngomong wilayah ini tapi bagian selatan wilayah ini gitu, Badung di bagian wilayah selatan Badung gitu kan selatan Badung gitu misalnya, ya selatannya Badung, Badung yang bagian selatannya. Tapi misalnya perairan ini kan udah mengacu nih ke suatu tempat, perairan di sebelah selatan Karangasem, itu berarti Karangasemnya nggak masuk, tapi perairan di selatannya itu masuk gitu. Jadi bagilah sesuai dengan apa yang terlihat, apakah dia di timur laut, apakah dia di timur atau dia di barat, tapi akan lebih bagus kalau kita punya pola awal yang memang sudah bisa kita asosiasikan sebelumnya gitu, entah itu topografi, entah itu peta zona musim atau lintang atau bujur seperti itu. Yang contoh paling gampang kalau kita ngomongin siklus Walker ya, kalau kita ngomong bujur, yang tadi kan ada lintang, pasangannya satu lagi bujur, akan lebih terlihat gitu. Jadi jika kita ngomong siklus Walker, daerah bujur sekian itu curah hujannya lebih tinggi, misalnya bujur-bujur 120 gitu wilayah kita gitu, wilayah 90 sampai 140 gitu, itu dia akan memiliki curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perairan di sebelah timurnya kayak gitu. Itu kalau mau menjelaskan bujur. Oke, itu sih kalau saya secara umum ya kalau secara umum agak nggak begitu spesifik, nggak terlalu masalah. Kemudian ketika kita sudah mau masuk ke spesifik, asosiasikan dengan peta pola yang sudah kita kenali sebelumnya. Kemudian kalau misalnya itu masih belum berhasil, masuklah ke detail, barulah kita ngomong wilayah apa. Gitu. Oke. Bisa dipahami atau suara saya hilang lagi nih? Siap, sudah dipahami Bu. Terima kasih Bu. Saya khawatirnya ini koneksinya kehilang tanpa saya sadari gitu. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Izin, Bu. Mengapa kok nilai tren yang negatif itu selalu berada di wilayah Bali bagian Tenggara, khususnya Kelungkung dan Padang Bay itu, Bu? Yang paling tinggi. Oke. Kalau menjawab kenapanya mungkin saya nggak terlalu bisa ya, karena saya belum bisa menjelaskan penyebabnya. Namun dia terjadi pada karakter iklim yang sama. Oke, yang saya maksud karakter iklim yang sama itu seperti apa? Di wilayah Bali, karakter iklim terkering itu adalah milik dari Nusa Penida. Jadi pulau kecil yang di sebelah tenggara Bali itu memiliki curah hujan yang paling rendah, jadi dia paling kering. Kemudian yang kering berikutnya itu adalah wilayah ini. Sebenarnya sih wilayah bagian utara itu, wilayah Buleleng itu sebenarnya. Tapi kalau kita terkaitkan dengan wilayah dengan curah tren yang terjadi tadi, Karangasem dan Kelungkung itu juga kering.
termasuk kering dan cukup dekat dengan ini, dengan apa ya, dengan wilayah Nusa Penida. Itu kesamaannya. Kesamaan kedua, wilayah bagian timur ini yang paling dekat dengan pengaruh angin CT dari Australia. Jadi dengan masa udara CT yang paling dekat pengaruhnya itu kalau di Bali itu wilayah timur ini, gitu. Bukan wilayah barat. Jadi wilayah timur ini paling dekat dengan Australia. Selain itu karakter mereka sama-sama kering gitu. Jadi ada dua kesamaan di situ. Namun penyebabnya kenapa sih di situ jatuhnya lebih rendah, jadi menurun terus gitu dan konsisten di situ gitu penurunan frekuensi kejadiannya gitu. Saya juga belum tahu itu penyebabnya apa. Yang jelas dia berada di kategori di mana kondisinya mirip gitu. Kayak gitu. Gimana? Baik, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi sebelum kita masuk ke jurnal. Oke. Kalau nggak ada, kita langsung masuk jurnal ya. Siap, Bu. Oke. Jadi yang kemarin itu kita berbicara tentang frekuensi curah hujan ekstrim. Jadi frekuensi curah hujan ekstrim ini kan ada yang dengan peak over threshold dan juga dengan blok maksima. Gitu. Di sini untuk yang jurnal yang ini dia juga menjelaskan itu. Jadi selain daripada presipitasinya, kemudian dia juga menjelaskan probability distribusinya. Tapi ada satu faktor lain ditambah dengan persentil yang ini. Jadi dia juga menambahkan persentil. Oke. Apa ini persentil? Ini sebenarnya adalah distribusi data ya. Jadi misalnya kita ngomong persentil 90 gitu, artinya 10% data teratas itu dibatasi oleh persentil ke-90 ini. Jadi nilai-nilai di atas persentil ke-90 itu adalah data-data yang persentasenya 10% dari data-data teratas di dalam sebuah distribusi data gitu. Jadi ini yang sering digunakan untuk menghitung ekstrim, mengetahui ekstrim, dan perubahan persentil ini juga akan menjadi salah satu faktor untuk mengetahui apakah suatu wilayah sudah memiliki perubahan atau sudah mengalami perubahan yang terjadi pada kondisi ekstrimnya. Misal, kita ngambil tahun 1961 sampai 1990. Nilai persentilnya itu ternyata adalah 110 mm gitu. Misalnya persentil 90-nya 110 mm. Kemudian 30 tahun berikutnya, tahun 1991 sampai tahun 2020 gitu misalnya, ternyata persentilnya itu meningkat menjadi 150 gitu. Dengan kata lain, persentil ini sudah menggambarkan perubahan distribusi data, itu yang pertama. Dan yang lebih khusus, dia sudah mengalami perubahan distribusi data atas, jadi data-data yang besar gitu, data-data frekuensi yang lebih tinggi. Kita bisa katakan bahwa kalau persentilnya lebih tinggi gitu, maka kejadian-kejadian curah hujan lebih tinggi itu juga akan terjadi lebih sering ketimbang dengan periode sebelumnya. Seperti itu. Makanya persentil ini juga salah satu patokan. Kemudian bisa juga kita cari dengan cara yang berbeda, yaitu kita tentukan persentil seluruh data. Oke. Tentukan dulu persentil seluruh data untuk mencari sebuah threshold. Jadi persentil ini kita gunakan sebagai threshold, contohnya kita pakai P90, persentil 90. Misalnya threshold seluruh data itu adalah 100. Misal. Nah, di atas nilai persentil 100 ini, frekuensi-frekuensi itu adalah frekuensi-frekuensi yang bisa dianggap sebagai curah hujan ekstrim gitu misalnya. Jadi dengan kata lain, persentil ini kita gunakan sebagai threshold untuk mencari peak over threshold yang tadi gitu. Jadi kita manfaatkan salah satu metode yang paling sederhana dalam statistik yaitu persentil untuk menjadikannya threshold. Kalau kalian masih ingat tentang cara pencarian threshold di jurnal yang sebelumnya ya, itu kan rada-rada ribet gitu kan. Kemudian rada-rada aneh juga pemotongannya itu di sebelah mana sih gitu, dan nggak jelas juga secara teoretikal kenapa dia harus memotong di situ gitu.
Namun kalau misalnya kita ngomong di klimatologi, kita harus bisa menjelaskan kenapa sih kita motong di situ kalau kita menggunakan threshold tertentu. Salah satu cara yang paling mudah untuk menjelaskan kenapa kita memilih threshold itu adalah persentil ini. Gitu. Dan persentil ini udah ada standarnya, jadi kalau kalian misalnya lihat di indeks-indeks perubahan iklim itu P90 kan ada. P90, P95, P99 itu salah satu patokan yang banyak dipakai sehingga lebih familiar gitu dengan ilmu kita gitu. Jadi kalau kita misalnya menggunakan P90 gitu sebagai threshold untuk menganalisis suatu data. Jadi kita gunakan ditambah dengan metode peak over threshold yang tadi, thresholdnya ditentukan dengan persentil, ini akan menghasilkan sebuah analisis yang cukup masuk akal pertama, dan yang kedua bisa dijelaskan secara teoritis kenapa itu terjadi seperti itu, dan yang ketiga itu penting. Jadi untuk data-data di atas 90 ini dia masuk dalam data-data yang berulang setiap 10 tahun. Sehingga kalau kita misalnya ngomongin banjir dan lain sebagainya, perulangan 10 tahun gitu misalnya, kita biasanya pakai persentil 90 sebagai batasan threshold dari peak over threshold yang nanti akan kita gunakan. Oke, itu persentil ya. Kemudian berikutnya gitu. Ada persentil 99, ini biasanya kita untuk mencari yang 100 tahunan biasanya. Periode ulang 100 tahunan. Kemudian, ini probability distribution function. Kalian kalau statistik pasti udah tahu lah ini distribusi frekuensi gitu. Jadi distribusi frekuensi dari suatu data itu juga perlu kita lihat. Jadi kita bisa lihat pergeserannya apakah ke kanan, apakah ke kiri, apakah min-nya bergeser turun atau berkurang ataukah meningkat. Itu juga bisa dijadikan sebuah analisis. Nah, di sini dia juga membandingkan observasi dan model, tapi ya itu udah sering kita lakukan juga. Nah, ini ada change in precipitation. Faktor berikutnya itu adalah jumlah presipitasi yang terjadi dari data persentil. Maksudnya gimana? Misalnya kita menunjuk sebuah persentil 90. Misalnya dia memiliki data 110 gitu kan. Nah, data 110 ini mungkin lebih gampang kalau saya pakai ini ya. Pakai tulisan. Jadi di atas 110 ini dijumlahkan data RH, data curah hujannya. Oke, kita biar lebih gampang. Contohnya yang ini. Kita misalnya punya sebuah data gitu, data tertentu. Data curah hujannya seperti ini gitu misalnya kan. Ini seperti ini, kemudian kita ambil persentil 90-nya misalnya di sini. Nah, jumlah curah hujan di atas nilai 90 ini juga penting. Jadi kalau misalnya kita punya data 110 gitu menjadi persentil 90, ini semua data-data di atas 110, lebih dari 110. Misalnya ada list data ini. 115, 200, dan seterusnya. Yang ini kita jumlah. Dengan begitu kita akan mendapat nilai curah hujan di atas persentil 90. Jumlah curah hujan di atas persentil 90 ini juga salah satu bagian yang penting karena itu menunjukkan volume yang perlu kita hadapi kalau kita mengalami kondisi-kondisi ekstrim gitu. Dengan mengetahui volume dari curah hujan yang kita harus hadapi, ini biasanya digunakan untuk perencanaan perkotaan dalam hal drainase, kemudian penempatan penduduk dan lain sebagainya. Itu. Jadi ada 3 ya. Yang pertama itu nilai perubahan nilai persentilnya. P. Yang kedua itu misalnya frekuensi P. Kemudian yang ketiga itu adalah jumlah CH dari P. Jadi ada 3 yang kita bisa analisis. Untuk
Oh ya, ini frekuensi daily precipitation. Nanti silahkan baca di sini bagaimana sih dia mengaplikasikan ini. Jadi ada analisis yang mana di antara 3 ini yang dia gunakan. Coba dibaca dengan baik, kemudian dibuat resumenya, ini teori. Dan berikutnya, oke, karena kalian udah punya data curah hujan ya, data curah hujan 1 Bali itu coba analisis 3 ini. 3 ini. Jadi nilai persentilnya pisahkan, jadi pisahkan data menjadi 2 ya, 1961 sampai 1990. Kemudian yang satunya 1991 sampai 2020. Pisahkan menjadi 2. Masing-masing dihitung persentilnya. Yang ini persentilnya, persentil 90-nya berapa, yang ini persentil 90-nya berapa. Kayak gitu. Cek apakah berubah gitu. Apakah meningkat, apakah menurun. Kemudian cari frekuensinya. Jadi yang kedua itu tentukan persentil dari seluruhan data. Kemudian masing-masing tahun, masing-masing tahun itu dihitung frekuensi P90 masing-masing tahun. Kemudian buat grafiknya. Oke. Jadi misalnya tahun 2020 itu kejadiannya berapa kali, tahun 2009 gitu kejadiannya berapa kali, dan seterusnya. Kemudian buat grafiknya. Karena ada banyak grid, jumlahkan aja seluruh grid. Jadi grid di Bali kan banyak tuh, dijumlahkan aja seluruh grid, kemudian kalian buat grafiknya. Maka kita bisa melihat bagaimana sih perubahan frekuensi yang tadi. Kemudian yang ketiga, dari 2 periode tadi, cari P90, frekuensi P90 dan petakan. Jadi 1961 sampai 1990 setiap gridnya ada frekuensi untuk 30 tahun. Itu dipetakan. Kemudian yang 1991 sampai 2020 ada frekuensi untuk 30 tahun, itu dipetakan. Dibandingkan perubahannya itu seperti apa. Gitu. Yang terakhir itu jumlah CH-nya. Nomor 4 itu jumlah CH. Ini juga dipetakan. Tapi per tahun aja ya, nanti mungkin di rata-rata per tahun. Oke, saya ulangi sekali lagi ya, untuk ini tugas kita. Oke, kita pakai yang blank aja. Tugas pertama itu adalah membagi data menjadi 2. Oke, yang ini dipahami? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, jadi kita bagi dulu datanya. 1961 sampai 1990, kemudian 1991 sampai 2020. Yang kedua, kita hitung Oke, yang kedua, untuk setiap gridnya hitung persentil 90. Jadi satu grid itu akan ada data 30 tahun, itu cari persentil 90-nya, sehingga kalau setiap grid kita punya nilai persentil 90, kita bisa petakan. Nah, yang ini bisa dipahami? Izin, Bu. Berarti yang dipetakan itu
persentil 90 dari masing-masing grade gitu ya. Iya, dari masing-masing grade. Jadi setiap grade nanti ada nilai persentil 90-nya itu dipetakan dan masing-masing periode. Jadi nanti petanya ada 2 ya. Baik, Bu. Oke. Yang nomor 3. Oke, sepertinya internet saya juga bermasalah lagi, sehingga saya ganti device lagi jadinya. Suara saya kedengeran nggak? Dengar, Bu. Terdengar Oke, karena saya pakai HP screenshot, jadi kita udah masuk ke tugas. Yang pertama itu membagi data menjadi 2, 1961 sampai 1990 dan 1991 sampai 2020. Yang kedua memetakan 2 persentil 90, yaitu periode yang 1961 sampai 1990 dan periode 1991 sampai 2020. Yang ketiga, hitung persentil 90 untuk seluruh data. Ini ada satu peta. Izin, Bu, mungkin bisa diulangi. Tes, suara saya terdengar? Iya, Bu, terdengar. Putus nggak? Agak kerasa-kerasa gitu sih, Bu, tadi. Setelah saya ganti HP yang karena HP saya ini agak bermasalah untuk ininya, untuk apa tuh? Untuk speakernya. Kayaknya saya ini deh kesel dengan laptop saya sendiri yang internetnya seperti ini. Oke, bentar ya, saya ganti device satu lagi aja. Oke, suara saya terdengar? Terdengar, Bu.
Oke, sekarang kalian yang keresek-keresek kedengarannya. Mudah-mudahan suara saya jelas ini. Jelas nggak? Iya Bu, jelas Bu. Jelas, Jelas, Bu. Bu. Oke. Yang ketiga itu menghitung persentil 90 dari seluruh data. Jadi yang tadi kan dibagi periodenya ya. Ini untuk 90 data. Jatuhnya satu peta nanti. Bisa dipahami? Siap Bu, bisa Bu. Oke. Kemudian Izin, Bu. yang ya, Ini izin, Bu. Hasilnya satu peta berarti periodenya digabung lagi ya, Bu? Atau gimana, Bu? ya digabung 60 tahun jadinya periodenya. Oke, siap, Bu. Oke. Nah, untuk yang keempat biar kita nggak pusing. Oke, ya biar nggak pusing, jadi bisa aja kita gabung grid-nya. Tapi yang keempat ini pilih satu titik grid. Satu titik grid. Saya lebih suka tiap kelompok, nanti kita bagi kelompok ya. Saya lebih suka tiap kelompok grid-nya beda-beda dan menunjukkan sesuatu yang penting. Contohnya gini, misalnya kelompok 1 itu diambil titik di Nusa Penida. Kelompok 2 ngambil titik di Kute, gitu misalnya. Ini kan daerah-daerah penting ya, kalau untuk daerah iklimnya. Kemudian kelompok 3 gitu misalnya ngambil di daerah pegunungan yang ada di antara di utara Tabanan lah pokoknya atau di utara negara gitu. Pegunungan di situ misalnya, kemudian misalnya yang kelompok lainnya ngambil di daerah Gunung Agung gitu misalnya. Nah, kayak gitu nanti satu titik grid ini kan ada tuh data banyak tuh. Per tahunnya hitung frekuensi persentil per tahun hitung frekuensi curah hujan yang nilainya lebih dari atau sama dengan persentil 90. Nah, jadi di titik itu, ketika kalian ngambil data di titik itu, contohnya ngambil data di Nusa Penida, ngambil satu titik itu, kalian ambil nilai persentil 90 yang kalian udah hitung sebelumnya, yaitu kan persentil 90 seluruh data, ini kan semua titik grid kan ya. Jadi yang persentil 90 untuk periode 60 tahun itu diambil di titik grid itu. Kemudian cari berapa kali sih nilai-nilai di atas P90 ini terjadi setiap tahunnya gitu. Jadi nanti akan ada grafik frekuensi untuk time series-nya gitu. Bisa dipahami nggak? Ada yang membingungkan? Benar bisa dipahami. Izin Bu, agak kurang paham Bu. Nah, Tadi setelah ambil nilai P90 untuk periode 60 tahun, terus kemudian apa Bu? dicari frekuensi tiap tahunnya. Nanti kan kalian akan punya data ini ya, nanti datanya kan time series kan. Jadi ngambil titik grid itu dari kalian akan mendapat data time series. Iya kan? Benar kan? Iya Bu. Misalnya ngambil satu titik di Nusa Penida gitu, nanti akan punya time series. Time series ini pasti punya nilai P90 untuk data 60 tahun. Benar nggak? Halo? Iya Bu. Suara saya kedengeran? Oke, jadi kan ada nilai P90-nya. Nah, tiap tahun dihitung berapa kali sih kejadian curah hujan itu melewati atau sama dengan P90 gitu. Anggaplah P90-nya itu 110 mm gitu misal ya ini ya. Nanti cari frekuensi curah hujan di tahun 1961 itu berapa kali sih kejadian hujan di atas 110 mm, kemudian cari di 1962 berapa kali sih kejadian curah hujan di atas 110 mm, cari di tahun 1963 berapa kali sih curah hujan di atas 110 mm, dan seterusnya sampai tahun 2020. Itu bisa dipahami? Siap, bisa Bu. Izin, Bu. Ya, silakan. Berarti ini masih di titik tadi tuh ya, Bu? Titik Iya, khusus. masih di titik itu. Ya, siap, Bu.
Oke, frekuensinya ya, nanti akan muncul satu grafik. Ini bukan peta tapi grafik. Oke, nanti silahkan dibuat grafiknya. Kemudian per tahun lagi hitung sama kayak frekuensi yang ini ya, yang nomor 6. Hitunglah curah hujan total dari kejadian-kejadian lebih dari atau sama dengan P90. Jadi kan nggak semua curah hujan nih nilainya melewati P90 kan. Nah, untuk curah hujan yang termasuk dalam curah hujan yang kejadiannya masuk dalam kejadian P90 ke atas, itu dihitung curah hujan totalnya tiap tahun. Nanti nambah satu grafik lagi. Ini bisa dipahami? Izin Bu, ini berarti kayak volume tadi ya Bu? Iya, yang volume tadi. Jadi yang dijumlah cuma curah hujan yang di atas P90 aja gitu. Yang nilai-nilai curah hujan di bawah itu diabaikan gitu. Baik Bu. Oke. Oke, itu aja sih. Kemudian kasih penjelasan. Ya. Nah, yang berikutnya kita akan bagi kelompok. Ini tugasnya, kayaknya sih tugasnya 2 minggu. Tapi di minggu ke-7, jadi ini kan tugas pertemuan 45 sebenarnya. Tapi di minggu ke-7 nanti ada presentasi. Jadi per kelompok kalian nanti presentasikan hasil dari pekerjaan kelompok kalian gitu. Ya, itu bisa dipahami? Jadi pertemuan 56. Sekarang pertemuan kelima ya. Iya Bu, ke pertemuan kelima. Yang tugas yang disetor hari ini itu kan tugas pertemuan 34. Jadi yang ini tugas pertemuan 56. Tugas untuk hari ini sama minggu depan gitu maksudnya. Pertemuan 56. Kemudian pada ini pengerjaan laporan. Nah, sedangkan untuk minggu ke-7 nanti ada presentasi ya per kelompok. Oke, bisa dipahami untuk kegiatannya? Siap. Bisa Bu. Oke, kegiatannya jadi 2 minggu mengerjakan sampai laporan, yang minggu ke-7 presentasi kelompok, dan kemudian kita akan bagi kelompoknya menjadi 6 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok memilih titik yang berbeda. Saya tentukan aja lah titiknya. Untuk kelompok kalian tentukan, bisa kan? Kalian masing-masing lah bagi diri kalian menjadi 6 gitu. Maksudnya ya satu kelas dibagi menjadi 6, bukan satu orang yang dibagi menjadi 6. Kalian bisa tentukan sendiri kan kelompoknya? Saya bisa Bu. Oke. Saya cuma tentukan titiknya aja ya. Yang kelompok 1 itu silahkan ambil di daerah apa ya? Pegunungan deh, pegunungan di utara Tabanan. Ambil ya satu titik di situ, saya nggak tahu tepatnya itu koordinatnya berapa, yang jelas di sebelah Tabanan bagian utara atau sebelah utara Tabanan, itu ada pegunungan di situ, ambil salah satu titik di situ. Kemudian yang nomor 2, itu ambil di Gunung Batur. Kelompok 2. Oke, masih gunung ini. Gitu. Kemudian kelompok 3, kalau Gunung Batur sama Gunung Agung kayaknya deket ya. Kita ambil daerah Kuta aja untuk kelompok 3. Mungkin bisa ngambil koordinat Ngurah Rai, boleh gitu. Yang kelompok 4, kita ambil Nusa Penida. Oke. Kelompok 5, ambil paling timur wilayah Bali. Daerah Karangasem sih, tapi yang paling timur ya, yang pesisir sekitaran Padang Bayi lah.
titik paling timur Bali. Kemudian yang kelompok 6 titik paling utara. Oke. Bisa yang pembagian titiknya sudah jelas. Yang pertama itu pegunungan di utara Tabanan, jadi daerah yang bagian barat ya, pegunungan bagian barat. Kemudian yang kedua itu Gunung Batur, ini gunung bagian timur. Kemudian daerah Kute, selatan Bali. Kemudian daerah Nusa Penida, yang tadi pulau kecil itu. Yang kelima, itu daerah paling timur Bali, ambil Karangasem di titik paling timur. Biasanya sih katanya Padang Bayi sih itu. Oke. Kemudian yang terakhir, titik paling utara Bali. Jadi ambil yang utara di daerah Buleleng. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Ini nanti mungkin saya share ya, nanti yang saya tulis gitu. Nah, jadi kita resume. Kalian akan membagi diri kalian menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan menganalisis titik yang berbeda. Tapi semua kelompok nanti akan menganalisis hal yang sama, yaitu misalnya membagi 2 periode yang tadi, kemudian juga membuat peta nilai persentil 90 dari 2 periode itu, kemudian membuat peta persentil 90 untuk seluruh periode data. Itu dikerjakan itu tugas yang sama untuk semua kelompok. Jadi yang ini, tugas yang sama ini, kalian boleh kerja sama satu kelas, terserah, tapi masing-masing kelompok punya analisisnya sendiri. Untuk khusus di per kelompoknya itu dari titik grid ini, jadi dari 6 titik grid yang saya tentukan ini, nanti silahkan buat grafik frekuensi untuk nilai-nilai CH di atas persentil 90 ditambah dengan nilai CH total dari kejadian curah hujan yang nilainya di atas persentil 90. Kayak gitu. Bisa dipahami? Siap, bisa. Oke. Udah ya, berarti udah cukup jelas. Nanti kalau misalnya masih ada yang membingungkan kan bisa hubungi saya nanti lewat WA. Kayak gitu. Ini saya rapikan dulu tulisan saya sih. Nanti untuk tulisannya saya kirim ke Karisma. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke, belum ya. Bentar, saya rapikan dulu sedikit tulisan saya, kemudian langsung saya kirim ke Karisma. Nah, kuliah kita sampai di sini aja sih. Jadi tugas sudah saya kasih, kemudian juga kita kalian udah mendengarkan ngalor ngidurnya saya untuk membahas hasil penelitiannya. Dan juga sudah ada tugas ya, jadi saya rasa sudah cukup. Untuk tugas teori yang tadi, jurnal bacaan 4 itu silahkan diringkas masing-masing untuk tugas teori. Kemudian yang tugas praktik silahkan kerjakan per kelompok, oke? Baik, Bu. Bu. Udah ada yang baca jurnal keempat nih? Belum sih, Bu. Belum, Bu. Ya, silahkan diproses saja ya. Ini prosesnya 3 minggu, jadi satunya presentasi, 2 lainnya kan pengerjaan laporan. Jadi disilahkan aja. Kalau yang untuk tugas yang sebelumnya itu mepet nggak waktunya? Maksudnya kalian perlu waktu lebih banyak nggak mengerjakannya? Oh, izin, Bu. Kayaknya cukup mepet, Bu. Soalnya bikin petanya itu kayak lumayan lama. Ya, di situ sih yang lumayan lama. Kalau 2 minggu sih baru bikin peta aja ya sebenarnya ya. Tapi Iya, yang ini saya harapkan sih kalau kelompok mudah-mudahan sih nggak terlalu mepet. Pertama petanya itu nggak begitu banyak ya, jadi petanya cuma 3. Petanya cuma 3, kemudian sisanya grafik kan. Jadi mudah-mudahan sih nggak mepet ya. iya, Bu. Oke, Karisma catatannya udah saya kasih di situ di apa tuh namanya di WA. Jadi bisa di-share ke temannya ya.
Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti ya silahkan WA aja. Dan pertemuan kita berakhir sampai di sini. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat meskipun ya banyak ngalor ngidulnya sih hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita akan analisis per titiknya, kita lihat kenapa sih, bukan kenapa sih, kita lihat karakteristik di titik-titik yang saya katakan tadi, apa sih yang terjadi. Dan saya harap ini bisa mewakili titik-titik di seluruh Indonesia sih, karena di Indonesia kan kepulauan, jadi kita bisa lihat pegunungannya gimana, pulau kecil itu gimana, pesisir gimana, sehingga kita mendapat pengetahuan lebih untuk data yang kita analisis sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian perkuliahan saya tutup sampai di sini. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu. Oke, nanti silakan menyesuaikan ya, karena saya pakai akun yang beda di sini, jadi saya tidak bisa Oke, sorry, tadi putus lagi. Jadi nanti silahkan menyesuaikan aja ya ke kegiatan masing-masing. Silahkan didiskusikan apa yang perlu dilakukan untuk 3 minggu ke depan. Jadi saya live duluan ya di sini ya. Selamat pagi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu.